Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iing pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, biiznillah, atas izin Allah, semoga pertemuan kali ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Sehat terus ya kita semuanya, sehat lahir dan juga sehat batin kita. Karena sekarang pembahasan kali ini ada pembahasan yang cukup asyik, terutama bagi pasangan suami dan juga istri. Apalagi nih Teteh yang ingin dibahas bagi pasangan suami dan juga istri. Iya, banyak sekali yang yang menanyakan kepada Teteh gitu ya. Bukan banyak lagi, banyak banget gitu Teteh. Minta resepnya dong. Resep apa kata Teteh? Iya Teteh, resep agar aku kalau misalkan berasyik-asyik melakukan ibadah dengan istri aku tuh ingin apa ya Teh? Ingin lebih bisa membahagiakan istri tercinta aku. Iya, kata Teteh sudah paham. Nah, Teteh menemukan di dalam salah satu referensi kitab di sini ada kitab Asrarul Jima. Di sini juga ditemukan ada resep bagi khusus para suami. Gimana sih kalau misalkan ibadahnya pengen lebih tahan lama? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ilajun. Jadi untuk membantu terapinya ini liitalati muddatil jima'i. Di sini ada resep untuk memperlama aktivitas kita melakukan hubungan biologis antara pasangan suami dan juga istri ya. Tentunya ya lizauji untuk suami bizanjabili dengan jelas. Itu yang resep yang pertama adalah asal wal asali. Apa itu wal asali? Madu. Ya, jadi apa? Madu. Jelas di sini madunya madu murni. Kenapa sih harus madu gitu ya? Nah, didengarkan dulu. Wal baidi, kemudian di sini untuk resep selanjutnya ada telur ya. Ada zanjabili, kemudian selanjutnya ada jahe, apalagi kalau kita bisa menemukan jahenya jahe merah. Dan bahkan ini dawaun bisa menjadi obat tobi'iyun yang alami qawiyun agar kita semakin kuat, wa katawabil qawiyah, dan ini merupakan rempah yang akan membuat kita kuat. Jadi di sini dikatakan yang alami sebagai rempah. Jadi insya Allah tidak ada resiko efek samping kalau kita mengkonsumsi ini, bahan-bahan ini, karena ini rempah. Jadi tidak ada bahan kimia obatinya, tidak ada bahan kimia sintetiknya. Nah, kenapa tadi misalkan seperti madu begitu ya, kemudian jahe merah, kemudian seperti telur, itu dapat membantu akan aktivitas wabil khusus bagi seorang laki-laki. Karena begini ya, kalau misalkan kita berbicara sedikit medis ya, Teteh pun tidak terlalu paham secara detailnya, secara medis, karena Teteh kan bukan seorang dokter. Tetapi semenjak Teteh berjualan kopi lanang dari Alasaran ini kan di sini memang ada ahli gizinya juga, kemudian diuji di labnya juga kan, sehingga sedikit-sedikit Teteh mulai memahami, oh seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan aktivitas laki-laki yang sudah tidak segereng dulu, itu dikarenakan kondisi fisik kesehatannya sudah mulai terganggu. Ya, baik fisik secara zahir ataupun fisik secara batin. Maksudnya kalau fisik secara batin itu biasanya diakibatkan stres, depresi yang kepanjangan, sehingga itu dapat mempengaruhi terhadap sistem saraf otaknya. Dan sistem saraf otak pun itu dapat mempengaruhi terhadap aktivitas bagi seorang laki-laki tersebut ya. Jadi jangan mudah stres dan juga depresi. Seperti itu. Ataupun penyebab yang paling banyak itu dikarenakan pengaruh fisik. Artinya ya mungkin dikarenakan lifestyle yang tidak sehat sehingga dapat mempengaruhi. Karena kalau misalkan durasi seorang suami hanya sebatas 2-3 menit sudah duar, itu kemungkinan besar memang sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita itu sudah terganggu. Kemudian kalau misalkan, kenapa ya Teteh sekarang aku tuh kadang bisa kok bangun, tetapi setelah bangun kok suka tidur misalkan di tengah jalan gitu ya. Bahkan yang nggak bisa bangun sama sekali, kalau itu udah nggak bisa bangun sama sekali, itu sudah alarmnya udah alarm merah, itu bukan alarm kuning lagi ya. Karena begini, area laki-laki itu kan itu sebetulnya kan bukan otot, bukan tulang. Lalu kenapa tuh bisa gitu ya setegak bambu? Itu karena kan si suplai darahnya itu cukup lebar. Makanya ketika sudah banyak yang menyumbat begitu ya, misalkan salah satu contohnya misalkan dikarenakan kadar gula darahnya yang cukup tinggi sehingga ada kan penyumbatan itu. Nah, maka jadi karena sudah banyak penyumbatan, maka wajar kalau komentarnya lemes, lembek, dan juga loyo. Maka harus dibersihkan kan penyumbatan itu. Nah, maka ahli gizi itu bilang sama Teteh, nah untuk membersihkan penyumbatan itu
melanjut, udah 30 tahun ke atas, maka secara alaminya antioksidan yang ada di dalam tubuh kita semakin menurun, semakin menurun. Kalau antioksidan dalam tubuh kita semakin menurun, maka organ kita pun akan mudah rusak. Akhirnya datanglah penyakit A, B, C berturut-turut pada kita karena kekurangan antioksidan. Dan maha baiknya Allah menciptakan plan B-nya antioksidan di makanan-makanan yang secara alam. Nah, ini diantaranya ada di madu, kandungan antioksidannya cukup tinggi, mineralnya juga, seperti di jahe merah, itu membantu sekali untuk memperlancar pengaliran darah. Nah, ini termasuk di kopi lanang. Kopi lanang kalau misalkan dibandingkan dengan kopi biasa, kopi lanang itu jadi kandungan nutrifatnya, ini kan kopi anomali, jadi kandungan nutrifatnya utuh, seperti itu. Sehingga kopi lanang itu kandungan antioksidannya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu yang dapat dipercaya untuk kejantanan laki-laki. Bisa dipahami ya, alasannya tuh seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya barusan kan ada telur. Kenapa nih telur? Kalau telur kan kita sudah mengetahui ya, kalau itu kan protein ya. Jadi baik sekali yang namanya protein untuk tenaga gitu. Sebetulnya sih yang kita ketemu di dalam protein kan bukan hanya telur aja, teh kan banyak. Iya sih, sebetulnya banyak kayak daging ya kan. Kayak perdaging-dagingan itu proteinnya cukup tinggi sekali ya kan. Seperti ikan gitu ya, tahu tempe. Meskipun di tahu tempe itu masih ada kandungan karbohidratnya sih ya. Nah, tetapi kan kayaknya nggak enak gitu ya kalau misalkan kita nyeduh kopi, dicampur madu, dicampur jahe, kan itu rasanya masih asik. Dicampur telur rasanya masih asik. Tapi coba kalau misalkan dicampur daging. Itu rasanya kan seperti bagaimana. Nah, maka ini ulama pun mempadu padankannya dengan telur. Karena memang kandungan proteinnya itu cukup tinggi. Sedangkan protein itu adalah makanan wajib yang harus kita ketemui setiap hari. Sekali lagi, protein itu memang makanan wajib yang harus kita ketemui setiap hari. Nah, oke teh, jangan lama-lama. Sekarang bagaimana proses pembuatannya ataupun proses penyeduhannya. Oke, untuk proses penyeduhannya mungkin awal mula si telurnya dulu ya. Telurnya dulu, apalagi kalau telur ayam kampung itu proteinnya lebih tinggi ya. Itu si telur ayam kampung itu tidak akan membuat kita kolesterol, tidak. Telur itu mitos kalau membuat kita kolesterolnya cukup tinggi ya. Sebetulnya bukan telurnya tetapi makanan-makanannya yang lainnya dan juga proses pembuatannya. Nah, telurnya kalau misalkan mau merahnya sama dengan putihnya, monggo silahkan kalau suka. Tapi kalau kita nggak suka dengan putihnya, karena putihnya itu terlalu bau anyir dan sedikit ada lendir, aku nggak mau pakai putihnya, monggo silahkan ya. Kalau merasa mubazir silahkan mau dengan putihnya juga. Tapi rata-rata orang nggak terlalu suka dengan putihnya. Sama-sama kok kandungannya itu sama-sama baik. Nah, jadi kalau bisa itu si telurnya kita cuci dulu dengan bersih, kemudian kita godok itu si telur hanya beberapa ya, paling sekitar 1 menitan lah. Jadi kalau kita memasak telur atau merebus telur itu jangan sampai menunggu air mendidih dulu. Masukkan aja itu telur dalam keadaan air yang belum mendidih sama sekali. Ketika airnya sudah mendidih kira-kira 1 menit langsung diangkat. Jangan sampai matang. Kalau matang nanti gimana kita mau meminumnya. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 1 menit posisi si telur merahnya itu masih cair, sedangkan yang putihnya sudah agak sedikit setengah matang. Kenapa sih harus direbus dulu? Karena agar lebih meyakinkan kalau bakteri-bakteri yang ada di telur tersebut itu sudah mati ya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas, lalu kita masukkan kopi lanangnya 1 sendok makan, kurang lebih 10 gram. 10 gram itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan, tapi tidak terlalu muncung ya, tidak terlalu muncung kita masukkan. Nah, oke, udah disimpan dalam gelas. Kemudian jahe merahnya, kalau tidak menemukan jahe merah karena agak sulit, jahe yang berwarna kuning aja yang biasa, 1 ruas kita bersihkan, lalu kita geprek, kemudian kita 2 gelas air jahe merah tersebut dididihkan menggunakan 2 gelas air, kira-kira menyusut sampai 1 gelas air atau 3/4 gelas airnya, biarkan menyusut seperti itu. Nah, udah ketika sudah si air jahenya menyusut, kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah berada telur dan juga kopi tersebut. Lalu kita aduk-aduk rata. Nah, kapan nih teteh untuk memasukkan madunya? Kalau untuk memasukkan madu itu terakhir. Jadi, jangan memasukkan madu ketika kondisi airnya lagi panas banget atau lagi masih panas mendidih. Jangan, karena nanti nutrisi madunya rusak.
ya. Sudah mulai kita siap mau minum, air kopinya sudah mulai sedikit menghangat, baru kita masukkan madu sekitar 1 sendok makan, paling banyak 2 sendok makan. Ulala, silahkan kita nikmati. Ini kopinya, ini resepnya. Tetapi ini tidak bisa instan karena ini sifatnya herbal ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang dapat menggebus kerjanya cepat sesuai dengan usia dan kesehatan kita masing-masing. Kalau yang membutuhkan terapi, misalkan dikarenakan punya sedikit-sedikit riwayat penyakit, akhirnya cepat keluar, akhirnya lemes lembek loyo, biasanya mengkonsumsi ini dirutinkan sekitar 1 bulan. Insya Allah penyakitnya insya Allah aman kembali dan kualitas ibadahnya asyik normal seperti dulu lagi. Sejauh mana kesabaran Anda ya? Monggo silahkan. Madu bisa kita dapatkan dengan mudah, jahe bisa kita dapatkan dengan mudah di pasaran, telur juga bisa dapatkan dengan mudah di pasaran. Tapi kalau untuk kopi lanang agak sulit, memang banyak yang berjualan, tetapi kalau kopi lanang dari Al Asran ini kualitasnya excellent, bukan kualitas premium. Oke, kualitas excellent, tanpa bahan kimia obati, tanpa bahan kimia sintetik, dan juga tanpa pengawet. Baik, semoga resep ini dapat membantu bagi kalian semuanya agar keluarga kalian semakin harmonis dan semakin harmonis kembali ya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.